Nah, melanjutkan yang CSMA tadi ya di video sebelumnya. CSMA-CA ya, itu perwujudannya dalam real device ya disebut dengan salah satunya ya disebut dengan mekanisme DCF, Distributed Coordination Function. Jadi ini istilah saja ya, saya coba summary-kan. Nah, tadi ini ya, kita punya istilah CSMA. Ini basically adalah listen before talk ya, atau LBT, listen before talk, dengerin sebelum ngomong. Kemudian CSMA plus CD ini adalah mekanisme yang dipakai oleh 802 3 ya, Ethernet ya, Ethernet karena dia wired ya. Kemudian CSMA CA ya, ini dipakainya oleh WiFi misalnya. Ada juga yang lain yang memakai, tapi di sini saya contohkan WiFi 802.11. Di WiFi sendiri mereka menyebutnya dengan mekanisme gimana gini ya, disebut juga dengan mekanisme DCF, Distributed Coordination Function. Karena WiFi ini sebenarnya lumayan advance ya. WiFi juga punya mekanisme yang deterministik ya. Di video sebelumnya kita bahas medium akses, ada yang deterministik dan ada yang random. Kalau yang ini CSMA CA ini random ya, masuknya kategorinya random. Deterministik di dalam 802.11 itu disebut dengan PCF, Point Coordination Function. Nah ini di PPT sudah ada ya. Kalau saya nggak tahu ini akan membuat video seberapa panjang ya, tapi kalau tidak saya jelaskan silakan dibaca sendiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan lewat emas tentunya. Mudah-mudahan emasnya bisa dibuka ya. Oke, kita lanjutkan DCF ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan DCF bagi yang kelas yang belum ya, atau yang sudah juga nggak apa-apa buat review. DCF, nah mungkin saya berangkat dari CSMA-CD dulu ya. CSMA-CD itu sudah dijelaskan di video sebelumnya atau di kelas juga ya, bahwa detection bisa dilakukan karena di LAN atau Ethernet itu mereka full duplex ya, bisa transmit sambil receive atau sambil dengerin ya. Kalau tidak bisa melakukan transmit sambil dengerin, maka yang dilakukan adalah CA. Nah, di CD seperti ini ya, CD. Ya, di sini ada device A, B, C, D. Oke, 4 device. Entah si B ini mau ngirim kemana, si D mau ngirim kemana, tapi yang jelas terjadi pengiriman gitu ya. Terjadi pengiriman, si B sebelum ini sumbu Y-nya adalah waktu ya, sumbu Y-nya adalah waktu dan sumbu X-nya adalah jarak misalnya ya. Karena terjadi perbedaan jarak, data yang dikirim B pada T0 itu akan sampai di A kira-kira di sini ya. Jadi tidak real time, ada delay, ada propagation delay meskipun kecil ya. Nah, si B mengirim pada T0. Si D dia mau ngirim juga, namun ya dia melakukan carrier sense ya. Dia melakukan carrier sense, dia ngedengerin, ternyata tidak ada pengiriman ya. Ternyata channelnya kosong ya. Akhirnya si D memutuskan untuk mengirim data pada saat T1. T1 ini sebenarnya udah lebih akhir daripada T2 ya. Jadi sudah terjadi pengiriman data oleh B ya. Ya, terjadi pengiriman data ya, maaf tadi ada suara-suara. Pengiriman data oleh B sudah terjadi terlebih dahulu, namun D tidak menyadari. Akhirnya D ikutan mengirim ya. Propagation terjadi, akhirnya terjadi collision di sisi B. Collision terdeteksi setelah sekian lama ini ya, dari mulai titik sini sampai titik sini ya. Namun terjadi collision, akhirnya terdeteksi nih, collision terdeteksi,
dengan rentang waktu sekian, akhirnya B tidak melanjutkan pengiriman paketnya. Padahal mungkin paketnya itu panjang ya sampai sini ya. Kemudian D juga seperti itu ya. Jadi D ada mengirimkan data ya dan mendeteksi ada paket dari orang lain, ada sinyal dari orang lain sehingga dia akan mengabort atau memutuskan transmisinya ya. Sehingga power yang dia konsum ya, yang dibuang-buang untuk pengiriman data yang error ini adalah singkat ya, tidak sepanjang kalau dia tidak bisa mendeteksi terjadinya collision. Nah, ini kita bandingkan ya dengan yang CSMA-CA. Nah, ini aslinya, bukan aslinya sih ya, perbandingan saja ya. Aslinya data dari B dan data dari D itu durasinya sekian panjang. Ya, aslinya sekian panjang. Sekian ya. Dan ini adalah mekanisme CSMA-CA, bukan CSMA-CA. Kondisi di mana B dan D tidak bisa melakukan full duplex transmission. Dia hanya bisa half duplex. Saat B melakukan transmission, dia tidak bisa receive, dia tidak bisa ngedengar. Akhirnya saat terjadi collision starting from here di sini, ya B nggak tahu ya, B tetap melanjutkan pengirimannya sampai selesai ya. Akhirnya terjadi pemborosan waktu dan energi ya, itu lebih banyak. Demikian juga D ya. D karena tadi dia salah mengira ya, salah mengira bahwa channelnya sedang kosong, ternyata ada orang yang memakai gitu ya. Nah, dia mengirim dan juga diteruskan sampai selesai. Akhirnya banyak data, banyak power dan waktu yang terbuang. Dan selama channel busy ya, channel busy-nya oleh si A nih, A di sini ya, dia merasa channel busy-nya tuh lama ya dari sini sampai sini. Seandainya A itu punya data, dia mau ngirim, dia nggak bisa karena dia akan mengimplementasikan listen before talk alias CSMA ya. Dia akan mendengarkan channel dan busy, dia tidak bisa mengirim ya. Dibandingkan dengan CSMA CD yang tadi ya, tetangga-tetangganya yaitu si A misalnya, si A merasa channel busy-nya lebih singkat karena B dan D yang terlibat collision, mereka lebih cerdas untuk bisa mengkat transmisinya. Oke, itu CSMA CA dan CSMA CD ya. Problem ini berkembang ya. Saya kembalikan ke awal tadi ya. Problem ini berkembang dengan sistem wireless yang memang memungkinkan terjadi masalah semacam ini ya, masalah yang kita sebut sebagai hidden terminal problem dan exposed terminal problem. Gambarnya seperti ini ya. Misalnya A mau mengirim ke B ya pakai wireless. B berada di dalam jangkauan A dan A berada di dalam jangkauan B ya kan. Namun ternyata ada device lain yaitu X ya. X tidak berada dalam jangkauan A, namun X berada dalam jangkauan B, ya, dan B bisa menjangkau X juga, ya. Akhirnya, waktu mereka ini melakukan carrier sensing, ya, kosong gitu ya. Si A merasa channel sedang kosong, padahal mungkin X sudah transmit duluan ke B, namun sinyalnya tidak sampai ke A, ya. Akhirnya A ngirim, ya, akhirnya sinyal yang sampai di B ini collide. Jadi dalam hidden terminal problem, no detected power ya does not always mean it is okay to transmit. Ya, ini hidden terminal problem. Yang kedua adalah exposed terminal problem. Exposed terminal problem di sini contohnya terjadi transmisi dua sisi ya, atau dua komunikasi alias 4 orang. A transmit ke B, X transmit ke Y. Ya, itu yang terjadi. Ya. Namun karena si X ini berada dalam jangkauan A dan B, ya, ketika A mengirim ke B, itu X merasa channelnya tidak kosong, tidak idle.
Akhirnya X menunggu ya. Padahal seandainya X nggak nunggu pun, Y itu tidak akan menerima sinyal dari A ya. Jadi seandainya nih kita meresultankan dua sinyal ya di area ini, itu memang terjadi interferensi. Namun sinyal yang menginterferensi itu tidak akan sampai ke sini, tidak akan sampai ke Y. Ya sama seperti kita mendengarkan suara petir gitu misalnya ya. Ini sudah saya pernah contohkan juga. Petir itu kalau kita dekat sekali dengan sumber petirnya, suaranya cetar dan ada jedarnya juga, cetar dan jedar. Jadi ada treble, ada bass ya. Namun kalau kita sudah berada di dalam jarak yang sangat jauh, suara yang sampai ke kita adalah bassnya saja. Karena apa? Karena sinyal dengan frekuensi tinggi alias treble itu tidak bisa menempuh jarak yang jauh. Kalau treble ini kita anggap sebagai interferensi, maka interferensi itu akan hilang di jarak yang jauh sehingga Y hanya menerima bassnya saja, interferensinya tidak ada, treble-nya tidak ada. Jadi gitu ya. Jadi aslinya X dan A ini bisa mengirim dalam waktu yang bersamaan. Namun karena mereka mengimplementasikan listen before talk atau CSMA CA gitu ya, akhirnya mereka nunggu ya. Ya efisiensinya berkurang. Harusnya bisa transmit keduanya bersamaan, namun akhirnya saling tunggu ya. Jadi di dalam expose terminal problem, presence of the other signal in the carrier does not always mean it is we have to hold of the transmission. Seperti itu ya. Ini dua problem yang terjadi di CSMA ya. Nah, problem itu diselesaikan ya. Jadi kalau saya lihat ini tadi ya, CSMA CA itu diterapkan oleh Wi-Fi dengan teknologi yang namanya DCF, ya kan? DCF ini sebenarnya CSMA CA CSMA CA yang di CA-nya ini diwujudkan dalam bentuk RTS CTS. Apa itu RTS CTS ya? RTS CTS adalah paket ya, request to send dan clear to send. Setiap orang yang mau mengirim sesuatu, dia harus mengirimkan paket request to send dulu ya. Nah, ibaratnya angkat tangan lah, sebelum ngomong kita angkat tangan. Dan setiap orang yang dikirim RTS, kalau dia merasa tidak ada gangguan, dia harus membalasnya dengan CTS ya. Dibalas dengan CTS artinya oke, silakan ngomong ya. Jadi di sini contohnya si device yang kedua mengirim RTS ke device yang ketiga ya. RTS ini basically broadcast, maka device yang ada di ujung sini, device pertama, dia akan mendengar, oh ada orang ngirim RTS ya, berarti saya akan mendefer, saya akan diem ya selama waktu yang ditentukan oleh RTS ini ya. Nah kemudian RTS dibalas dengan CTS ya. RTS dibalas dengan CTS, dia mendapat konfirmasi ya, dan orang keempatnya pun mendapat konfirmasi juga ya, bahwa oke, channel akan busy dalam waktu yang ditentukan ini oleh RTS dan CTS ini. Maka mereka berdua yang tidak terlibat dalam komunikasi ini akan diam ya. Nah, selama mereka diam, dikirimlah data oleh pengirim dan diakhiri dengan acknowledgement oleh penerima ya. Dan selama proses tersebut termasuk acknowledgement, mereka semua tetap harus diam ya. Acknowledgement ini adalah acknowledgement layer 2, bukan layer 3 atau 4, bukan layer 4 ya. Jadi kalau misalnya layer 4-nya pakai UDP ya, UDP harusnya tidak pakai acknowledgement, tetap UDP-nya akan dikasih acknowledgement di layer 2-nya ya. Jadi kalau TCP-nya dianggap data, dan acknowledgement dari TCP juga dianggap data ya. Jadi nanti akan dapat 2 kali acknowledgement. Total acknowledgement ada 3 ya.
silakan kalau perkataan saya ini agak membingungkan, silakan di pause ya, atau didiskusikan dengan teman ya, karena mungkin akan keluar di pertanyaan. Nah, itu tadi mekanisme RTS CTS adalah mekanisme DCF-nya 80211 ya. ada bagan ya, ada bagan ya, bagan yang ini sudah pernah saya jelaskan juga di kelas, jadi silakan diikuti. Kalau merasa butuh penjelasan lanjut ya, lebih lanjut, lebih detail atau diulangi lagi ya, silakan kabarin ya, nanti mungkin via ketua kelas atau via komen di YouTube ya, silakan, nanti akan saya buat videonya kalau diperlukan. Nah, ada juga mekanisme back off ya. Back off ini terkait dengan gambar-gambar yang ada di sini, terkait dengan ketika terjadinya idle channel. Ya, silakan dibaca, ada keterangannya. Kalau tidak paham, itu tadi ya, coba diskusi dengan teman dulu, baru nanti tanya saya. Karena kita PJJ, kita akan pakai video lagi nantinya. Yang kemungkinan belum saya jelaskan di salah satu kelas adalah ini IFS ya. Di dalam mekanisme yang sudah dijelaskan di sini ada IFS-IFS, yaitu SIFS dan DIFS. IFS itu dipakai untuk apa sebenarnya? Dipakai untuk pemprioritian ya. Saya coba cari gambarnya langsung. Oh, sebenarnya ini dulu ya. Sebelum masuk ke gambar ini dulu ya. Kita punya 4 jenis IFS atau yang mungkin sering dipertanyakan di soal ya, atau di pemahaman basic untuk 80211 adalah 3 ya sebenarnya. Tapi akan jelaskan 4, nggak apa-apa. Yang pertama short IFS. Short IFS adalah interframe spacing, IFS singkatannya interframe spacing, yang paling pendek. Spacing ini adalah jarak antara kedua paket yang merupakan immediate response. Misalnya CTS merupakan immediate response dari RTS. Dia tidak boleh diselak oleh orang lain. Misalnya saya ngirim RTS, terus tiba-tiba diselak oleh orang lain, ada orang lain ngirim data gitu ya, dan karena saya harus listen before talk, maka saya tidak akan menerima CTS, yaitu tidak bagus ya, karena bagusnya RTS yang nggak boleh diselak ya, karena ini adalah paket kontrol. Ini paket data, ini paket kontrol. Paket kontrol adalah paket yang mengontrol bagaimana nanti data ditransmisikan. Paket kontrol biasanya prioritasnya lebih tinggi daripada paket data ya. Demikian juga ACK. ACK adalah response immediate dari data. Kalau Anda ngirim data, datanya terkirim dengan baik dan benar, namun ACK-nya diselak oleh orang lain, maka kemungkinan Anda akan mengira data Anda tidak terkirim dengan benar. Akhirnya Anda butuh waktu lebih lama lagi untuk mengulangi semua proses yang sudah dilakukan. Maka dari itu ACK adalah sifatnya immediate atau sangat penting untuk segera ditransmit setelah data dikirim. Yaitu SIFS. Yang kedua PIFS. PIFS adalah PCF IFS, Point Coordination IFS. Ini digunakan untuk nyelak orang lain ya. Karena PCF itu ya, seperti yang tadi saya sebutkan, PCF adalah mekanisme deterministik. Mekanisme WiFi untuk menyetop orang-orang yang memakai DCF dan memprioritaskan orang-orang yang pakai PCF atau orang yang punya QoS lebih tinggi ya. Bagaimana cara nyetopnya? Cara nyetopnya adalah dengan mentransmit paket yang delay-nya terhadap paket berikut sebelumnya adalah lebih singkat. Saya cari dulu ya. Oh, mungkin di sini ya, mungkin di sini. Ya, saya pakai ini lagi lah ya biar gampang. Misalnya pada suatu saat channel busy ya. Kemudian S1 dan S2 ini adalah device biasa ya, S1, S2 dan X. Ini ceritanya device biasa yang tidak punya prioritas sehingga mereka menggunakan DCF ya. Sebelum mereka bisa transmit S1, S2 dan X ini bisa transmit, mereka harus menanti memastikan channel tidak busy lagi, channel idle selama minimal
DIFS. Ya, DIFS ini lebih panjang daripada PIFS. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang prioritasnya lebih tinggi, sebutlah misalnya S3 di sini ya. Di sini ada S3. S3 pakai PCF. S3 kalau mau ngirim data setelah channel busy, dia nggak harus menanti selama DIFS. Dia menanti hanya selama PIFS yang lebih singkat. Akhirnya, saat S1, S2, dan X ini menanti, mereka bertiga diselak oleh S3 ya, yang delay-nya hanya butuh sebesar PIFS. Jadi mereka sudah tenang-tenang nih berharap bahwa channel akan idle selama DFS. Ternyata tiba-tiba diselak oleh orang lain yang menanti channel idle-nya hanya selama PIFS saja. Ya, akhirnya mereka menemukan maksudnya si S1, S2 dan X menemukan bahwa channelnya sedang busy lagi. Busy karena apa? Karena sedang dipakai oleh S3 tadi misalnya. Ya. Kemudian yang default adalah DIFS. DIFS adalah delay untuk DCF ya. Minimum time untuk memastikan bahwa channelnya adalah sedang idle. Yang lain adalah EIFS, Extended EFS ya. Extended EFS dipakai oleh orang yang mau retransmit ya. Mau retransmit itu kan sebenarnya sifatnya lebih tidak urgent daripada yang DFS dan PFS, makanya dia dikasih delay lebih lama ya. Dia bisa keselak oleh orang-orang lain yang pakai delay yang lebih kecil ini gitu. Nah, gambarnya seperti ini ya. Mana ya yang kira-kira paling representatif? Mungkin ini ya. Kita kenal istilah contention free period alias period yang tanpa collision, tanpa contention. Contention ini rebutan ya, tanpa ada rebutan. Dan contention period, period yang memang didesain untuk berebut, untuk terjadi collision, untuk terjadi rebutan ya. Nah, ada periodisasi ya. Kalau di manusia kan periodisasinya tahun, 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, misalnya seperti itu ya. Kalau di Wi-Fi ada super frame. Satu super frame terdiri dari beberapa frame ya. Dan di dalam super frame biasanya dibagi menjadi periode yang tidak terjadi collision dan periode yang terjadi collision. Setiap super frame diawali oleh beacon. Beacon ini adalah sinyal broadcast yang salah satunya membroadcast nama SSID ya. Bayangkan kalau misalnya access point itu tidak membroadcast nama SSID-nya, maka orang nggak bisa connect ya, nggak bisa tahu ini di channel berapa, dia security-nya apa, dan seterusnya. Setelah orang-orang itu connect, mereka akan digolongkan ke dalam golongan PCF atau DCF. Normally kita akan digolongkan ke dalam golongan DCF ya, maka mekanisme kerjanya adalah seperti DCF yang digambarkan sebelumnya dan seterusnya gitu ya. Dan PCF adalah mekanisme yang pakai polling, pemanggilan. Jadi selama di sini yang dilakukan adalah ini ya, beacon, kemudian SCFS ya, delay saja ya. Lalu si point koordinator alias si access point mengirimkan data, misalnya ini adalah downlink plus CF poll. CF poll ini contention free poll, panggilan. Panggilan kepada siapa ya? Dia memanggil device yang berikutnya akan dikasih period untuk ngomong. Contoh di sini dia ngirim data downlink. Kalau nggak ada data downlink ya langsung poll saja ya. Dia ngirim data downlink plus polling, panggilan kepada station 1. Station 1 akhirnya ngomong ya. Dia dikasih kesempatan untuk ngirim data ya. Nah, saat dia ngirim data, dia juga sebenarnya ngasih acknowledgement terhadap panggilan tadi ya. Dan ini hanya dibatasi oleh SCFS ya.
karena sifatnya immediate. Setelah dia ngirim data acknowledgement, maka penerima alias karena tadi ini ceritanya adalah uplink ya, akan ngasih acknowledgement atas data tersebut, dan dia akan memanggil user berikutnya ya kalau ada panggilan-panggilan kepada user kedua atau session kedua. Akhirnya session kedua menerima panggilan tersebut dan mengirim datanya ya. Kalau tidak ada next data ya, maka dia tidak perlu melakukan acknowledgement ya, karena misalnya sudah pasti gitu ya, sudah pasti diterima ya, maka nanti yang mengirim acknowledgement adalah atau acknowledgement atas data yaitu si point coordinator ya, dan point coordinator juga mengirimkan informasi mengenai CFN bahwa ini adalah ending dari period contention free ya. Maka CFN ini akan didengarkan oleh device-device yang lain termasuk device yang ada di DCF. Akhirnya mereka bisa memulai mekanisme DCF mereka ya. Nah, ini penjelasannya sama seperti tadi ya. Intinya ketika terjadi beacon, kemudian polling dan seterusnya, dia paket-paket tersebut men-set nav ya terhadap device-device yang lain yang tidak menggunakan PCF ya. Ya. Saya pikir ini tentang DCF dan PCF ya. Jadi sampai di sini untuk materi UTS-nya ya, kita sudah membahas mengenai duplexing, kemudian multiplexing, kemudian CSMA ini dulu ya, ARQ ya, ARQ dan error correction. ARQ ada 3, kemudian CSMA atau multi access, ini multi access ya, multi access yang layer 1 ya, mengenai FDMA, CDMA dan seterusnya ya. Dan juga di sini ada multi access yang diwujudkan dalam Aloha, slotted Aloha, kemudian ada CSMA, CSMA CA, CSMA CD, ada DCF yang basically ini adalah RTS, CTS dan backoff ya. Bagaimana mereka dilakukan ya. Di sini juga ada istilah-istilah mengenai hidden terminal problem dan expose ya, problem. Kemudian ada PCF ya. Untuk mengaitkan dengan DCF dan PCF pasti harus membahas mengenai IFS-nya ya, yang ada 4 tadi, 4 jenis IFS ya. Kemudian ya kalau mau ditulis juga misalnya ada switching ya. Kita kenal ada paket switching, ada circuit switching ya. Dan ya apalagi kira-kira ini ya. Ini yang kemungkinan keluar di UTS ya. Selain itu juga ada ini ya, prinsip-prinsip fisika dasar seperti DB dan kawan-kawan, DBM, kemudian masalah interferensi multipath ya. Oh iya, ini lupa ya. Layer satunya kita belajar mengenai fading. Ada bagannya, fading jenisnya macam-macam sampai Doppler effect dan lain-lain ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Silakan dipelajari dan mumpung masih ada waktu ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat saya nggak yakin dengan emas ya, karena sekarang semua dosen pakai emas, takutnya takutnya collapse ya. Mungkin bisa di komen di YouTube saja ya,
agar semua bisa menjawab, melihat, dan saya coba bisa tidak lanjuti di saat saya sempat ya, akan saya sempatkan. Oke, video ini lebih panjang dari yang sebelum-sebelumnya, tapi materi sampai di sini saja untuk sampai UTS nanti. Jangan lupa tugasnya ya, tugas ngoding yang ARQ kemarin ya. Oke, karena tadi tidak berdoa ya, nanti berdoa masing-masing ya setiap mau nonton video saya ya. Terima kasih, selamat siang atau malam atau sore tergantung Anda di mana nontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.